Hai guys, bersama Derby. Ustadz Felix masuk dalam arena mengkompor-kompori ya mengenai tempo yang dilempar kepala babi dan juga tikus. Kita bahas nih guys, ini dia reaksinya. Negeri ini menurutku ya nggak ada adab sama sekali. Jadi ketika ditanya ini kantor Tempo dikirimin kepala babi, Ya. langsung kemudian bilang dimasak aja. Itu pernyataan sekali lagi ya. Kalau aku jadi bosnya, itu ku pecat saat itu juga tuh. Itu menurutku nggak pantas sih. Dimasak aja itu terasa wartawan pun pada shock karena kayak ada skip 1-2 detik mereka langsung diem gitu semua ya. Nah, Serius nggak ada gitu respon maksudnya. lanjutan. Iya, serius Wartawan lu jawab dia gitu. ngomong dimasak aja, terus wartawan juga pada diem. Karena Kata- orang juga pada shock loh. Betul. Kok di level ini Iya, responnya? iya, iya. Dan dia ngomong apa lagi tau nggak? Apa? Bukannya karyawan Tempo sendiri yang bilang, Mbok ya harusnya dikirimin jangan kepala babi tapi daging babi. Iya, dia Aku bilang, serius Li lu menyikapi perkara kayak gini? Terus ditanya lagi, emang mereka merasa terancam? Aku bilang, serius Li? itu yang ngomong orang pemerintahan deh. Itu orang pemerintah. staf istana. Staf Staf istana. istana. Aku bilang gini ya, Pak Prabowo, masa mau orang-orang mohon maaf ya, yang pemikirnya model kayak gini ya, jadi pejabat. Dan ini bukan pertama kali kita dengar loh orang ngomong kayak gini. Iya, iya. Bener. Bukan pertama kali loh. Gitu. Bis. Jadi siapa yang pantas? Kamu Ustadz. Ya bilang dong, saya siap menggantikan Hasan Nasbi bilang. Supaya clear omonganmu. Oke, langsung aja. Mengenai pernyataan tersebut, apakah pendapat dari Hasan Nasbi? Kita bahas. Ada teman saya yang mengompor-ngompori itu, dosen tuh. Mengompor-ngompori, wah ini gini nggak ada empati, nggak ada segala macam. Justru dulu saya belajar dari teman saya ini. Teman saya ini dosen kriminologi. Ya. Justru saya belajar dari dia bahwa target pemberi teror itu bukan jumlah korban Ya. dan bukan seberapa besar kerusakan yang dibuat. Ya. Tapi target diberi pemberi teror itu adalah menebar ketakutan. Seberapa besar ketakutan yang bisa dia timbulkan. Ya. Nah makanya saya nggak punya mazhab prihatin karena mazhab prihatin ini memperbesar ketakutan, memperbesar fear mongering. Saya mazhabnya mazhab melawan. Cara melawannya adalah kecilkan dia. Makanya waktu Indonesia jadi perbincangan dunia itu kan ketika 2016 bom Sarina. Makanya ada legend namanya Pak Jamal tukang sate. Bom lagi meledak dia pasti pasar ya. Dan warga berkumpul aja di sana, ada tukang kacang rebus, ada tukang kopi Starling, segala macam kumpul warga di sana. Jadi orang aktor intelektual dari teror kan misalnya gagal ketika dia target dia menciptakan ketakutan dengan ledakan itu, oh orang Indonesia nggak takut ini, kumpul-kumpul aja menjadi tempat nongkrong. Hashtagnya kalau nggak salah kami tidak takut. Kami tidak takut. Dari sana kan, dari melihat para penjual dan orang yang saat itu muncul kemudian hashtag kami, jadi tidak menggelorakan keprihatinan, tapi menggelorakan perlawanan. Paham nggak Ustadz? Jangan bilang nggak paham ya. Jangan karena ada kepentingan langsung mengkompor dalam hal itu. Yakinlah, kalau responnya Hasan Nasbi beda, misalnya, iya ya, baik kami tutup prihatin, kami gini-gini, pasti dibilang munafik kata Ustadz tersebut. Sudah jelas. Ya sudah jelas. Karena apapun yang perkataan dari perwakilan istana serba salah di mata pengkritik, di mata anak-anaknya Abah, di mata Ateng. Nah, atas perkataan Hasan Nasbi ini, ya, dengar guys. Kalau saya melihat ya benar. Ex Pemret Tempo, pemimpin redaksi Tempo ini ya. Dengar penjelasannya Bang Hasan ini, Nasbi. saya juga baru nggak, oh ternyata gitu kasusnya, bukan seperti yang kita baca di medsos gitu kan, yang kita baca di sebagian media gitu. Dan apa ya, kalau itu apa yang disampaikan kan sebetulnya mengembalikan pada konteks dari ucapan itu di mana gitu. Dan saya kira itu satu cara yang baik gitu ya. Sebagian dari yang berada di sini karena pemberitaan yang informasi yang mereka dapat di luar konteksnya, itu ya dapat ujung dimasaknya aja. Bukan bahwa sebetulnya Bang Hasan ini setuju dengan pendapatnya Cica itu kan. Ya udah sebaiknya dikecilin aja tuh si peneror ini, ya dia dibikin lelucon lah, dianggap ya udah kalau dikirim yang udah mateng aja dulu, atau yang kalau Cica kan ngomongnya kenapa kupingnya dipotong, itu kan yang paling enak tuh justru kupingnya gitu loh ya. Lihat semua alurnya kan. Tapi by the way ini ex Pemretnya ya. Tapi kita fokus ke kasusnya. Kasus pelemparan kepala babi. Haruskah kita takut itu? Bagi saya tidak.
Haruskah kita mempercayakan sepenuhnya kepada polisi untuk penyelidikan tersebut? Seharusnya enggak. Ingat Tempo. Ingat Tempo, apa julukannya? Si paling A1 dia. Rahasia negara aja, dia tahu banget. Istana, seluk-beluknya, sudut-sudutnya, dia tahu banget. Si paling A1. Masa yang ngasih kepala babi itu juga tahu? Nggak masuk akal, guys. Ya, ini kita baca, guys ya. Kita lihat ya, ketika Lihat narasi yang mereka bangun. dijajarin gitu, keratannya seperti keratan yang di telinga babi itu, rapih sekali. Nah dari situ 22 pagi ya, 22 siang, orang yang mengirim pesan ke akun Tempo itu mendoxing Cica berkali-kali. Dia memposting personal datanya Cica, yang tadi alamat pengiriman kepala babi, kemudian menyebut Cica sebagai orang dengan mental kabur aja dulu dan seterusnya gitulah di media sosial. Nah kemudian teman-teman di media sosial mereport akun ini dan kelihatannya sempat disuspend, tapi hanya beberapa jam kemudian hidup lagi. Itu tanggal 22 ya. Jadi memang ada rentetan, Anissa, dari kepala babi, kemudian ada pesan, teror akan diteruskan, muncullah 6 ekor tikus. Apa sih arti 6 ekor tikus? Itu adalah jumlah penyiar bocor alus, podcast bocor alus. Ngiri gak framingnya? Aku ya, kalau dilempar bangkai tikus, dilempar nih, aku lihat itu bangkai, nggak aku hitung tuh berapa ekor. Masuk logika nggak? Masuk. Ngapain kita dilempar bangkai tikus, baru kita buka, kita jembrengin, itu tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru kita artikan, wih 6 guys, 6 kan host dari bocor halus. Kelihatan banget permainan kalian. Nggak mulus banget permainan kalian. Paham konteks ini kan? Paham kan? Yang mereka yang ngirim, mereka yang mengartikan sendiri. Disclaimer, saya nggak menuduh bahwa mereka yang mengirim sendiri. Tapi satu hal yang aku pastikan, kalian tuh si paling A1, ya. Mereka ngaku dapat info A1 untuk beritanya. Semuanya info A1. Tapi nggak bisa melacak siapa pengirim bangkai kepala babi dan bangkai tikus. Masa nggak bisa dong? Minimal kan punya CCTV. Di mana tempat itu ditaruh, pasti ada dong yang nganter. Oke lah, nganternya kan bisa di pintu depan. Emang pintu depan Tempo nggak punya CCTV? Kita belak-belakan aja lah sekarang ini. Karena kalian tuh asli, setiap beritanya apapun tentang Jokowi, Prabowo, ini info A1. Udah, kita serahkan ke mereka. Ya berarti kalau kalian si paling A1, coba cari sendiri, buktikan sendiri. Itu betul-betul dari pemerintah atau tidak. Karena premi yang sedang beredar, ini diciptakan oleh pemerintah. Kalau saya masih punya anggapan guys ya, ini hanya pihak, ya bagaimana pengen adu domba, masih positif kan? Walaupun ada beberapa bilang bahwa ini yang ngirim sendiri, buka sendiri, takut sendiri, framing sendiri, ngeklaim sendiri. Kalau saya pribadi adalah pihak yang pengen adu domba. Punya kepentingan apa? Karena mereka melihat bahwa Tempo yang paling kritis kepada pemerintah. Gue framing aja lewat teror, seolah ya kalau siapa yang mengkritik, otomatis yang menteror adalah oknum yang dikritik oleh orang tersebut. Makanya framingnya kan ke pemerintah. Pas ketika Nasdi membangun narasi seperti itu, semakin meledak, semakin kenceng arahnya. Tapi kita fokuskan ya. Kita lupakan si paling A1 ini. Tapi kita harus cek dulu mengenai Tempo. Dan diakui ternyata ada orang asing di dalamnya guys. Saya percaya betul Tempo itu dibiayai oleh asing. Sebenarnya posisinya Tempo sekarang itu kan masih TBK ya? Masih. TBK. Berapa persen sih? Oke, saya jelaskan ya. Ini mumpung punya kesempatan ini. Struktur Tempo itu induk usahanya namanya PT Tempo Intimediat TBK. Jadi terbuka, udah listed di Bursa Efek Indonesia. Apa artinya terbuka? Bang Akbar, siapapun di Indonesia ini bisa mengecek ke laporan perusahaan. Karena itu kalau ada dana asing itu juga bisa ngecek. Itu kenapa
penulis AS Laksana, siapa namanya orang bisa mengecek Tempo dapat uang dari mana. Memang ada investasi di saham publik ini dari MDIF, Media Development Investment Foundation. Apapun itu tulisannya dana dari asing. Oh my god, ini kayak kata Prabowo bener guys, ya. Saya tahu siapa yang mendanai kalian. Oh my god, apa perlu sebut namanya? Dari mana itu? Itu organisasinya George Soros. George Soros. Kita akan tampilkan ya profilnya di next content guys. Supaya jelas nih ya. Jangan bicara demi kebenaran. Kita harus jelas siapa yang mendanai. Nah, apa kepentingannya dia? Soalnya George Soros itu bukan orang sembarangan, bukan hanya orang yang ecek-ecek pengen nanam saham di Tempo, bukan. Di balik itu ada kepentingan. Kita akan up itu di next content guys. Oh, oke. Tetapi dia investasi, namanya juga investasi di saham publik ini. Berapa saham publik Tempo? 25%. Itu bersama nyampur dengan Bang Akbar, Oh, cuma 25%? Cuma yang itu paling besar loh. Cuma 25% memang, tapi itu yang paling besar. Paham kan? Kalau pemilik saham terbesar tuh punya wewenang apa? Ya, punya kuasa apa? Paham kan? Paham dong. Karena saya memang belum punya PT, apalagi TBK misalnya. Tapi ya dalam hal mengikuti kayak klub-klub bola, saya sedikit tidaknya paham mengenai pemilik saham dan pengaruhnya, kekuasaannya sejauh mana. Ini menarik ini. Jadi please Tempo, kalau kalian paling merasa A1, punya info A1, kalian nggak mungkin hanya mengandalkan polisi untuk membongkar ini semua. Siapa di balik ini? Sampai kalian belum bisa membuka sendiri, ya, karena kalian si paling A1, mohon maaf, berarti kami akan percaya sama orang yang menganggap ini ngirim sendiri, ini yang buka sendiri, ini yang shock sendiri, ini yang ngeklaim sendiri. Thank you guys, bye-bye.